kita akan mencoba menginvestigasi terkait adanya dugaan perkara seorang ayah yang mencabuli anak tirinya hingga hamil. Yuk kita telusuri ke lokasi. Perjalanan kita investigasi ke lokasi, semoga diberi kelancaran dan apa benar di desa ini ada kejadian seorang bapak mencabuli anak tirinya, Pak? Baik, ya benar adanya bahwa di desa Kedondong ini ya, desa Kedondong, kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia ini memang benar adanya bahwa anak di bawah umur dicabuli oleh bapak tirinya sendiri. Informasinya sampai hamil, Pak? Ini Informasinya semacam itu. untuk katanya warga sendiri sempat nggak terima, Pak, ya, mau ada di masa bagaimana, Pak? Oh iya, baik. Untuk saat itu saya lepas dinas, saya mau istirahat. Nah kebetulan ada warga yang datang ke rumah saya menginfokan bahwa Pak Polis minta tolong. Ini Pak Murmen ada di rumah pulang. Ya, yang ada di rumah kenapa, Sandu? Ini masa banyak, Pak. Masa banyak mau masa Pak Nurmen. Oh gitu. Ya, namanya saya satu ya anggota polisi, saya seniman juga. Selain itu Pak Murmen dulu dulu kerja di tempat saya. Oh, pernah kerja di tempat Bapak berarti? Iya, kerja di tempat saya. Tidak saya gunakan, tidak saya pekerjakan di tempat saya lagi. Setelah itu kok malah ada kejadian semacam ini. Terus akhirnya saya bergegas untuk menghalau massa. Untuk saya amankan gitu. Artinya saya suruh pulang kembali ke rumah masing-masing biar saya tak yang masuk mengondisikan Pak Murmen kan gitu. Nah, terus begitu saya masuk ke Pak Murmen, pada saat itu saya tanya, Pak, bagaimana Pak untuk ini Pak Murmen kok menghamili putrinya itu bagaimana, kan kayak gitu. Habis itu ini masalahnya warga masa itu udah ngepung banyak itu di jalan dan mau masuk ke rumahnya Pak Murmen. Ini saya hadang, saya halau. Nah, tuntutannya itu untuk warga itu biar apa, mungkin geram ya dengan adanya sing seharusnya bapak itu melindungi anaknya, mendidik anaknya, menafkahi, juga menyekolahkan, pokoknya biar masa depannya cerah kan gitu ya. Delalai itu dihamili sendiri gitu kan. Mungkin kan geramnya di situ. Masa emosi, Pak, ya. Ya, masa emosi, warga emosi. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya datang ke sana, sempat sih sudah ada yang pulang. Mungkin kan semakin malam semakin banyak ya. Semakin banyak. Nah, semakin banyak kan semakin tambah berani gitu. Terus saya telepon Pak Parjan, itu suaminya Bu Lurah, Bu Kades. Terus saya laporan sama Pak Kapolsek. Pak Kapolsek segera kerahkan anggota piket untuk mengamankan Pak Murmen dari kerumunan massa itu, dari istilahnya geramnya massa pengen memasa Pak Murmen itu. Alhamdulillah pada saat itu bisa kondusif, Pak Murmen bisa diamankan, bawa ke Polsek. Habis itu apa tuntutan warganya, Pak Murmen harus diproses secara hukum yang berlaku. Adanya informasi tersebut, kami mencoba langsung mendatangi kediaman korban guna mengkonfirmasi kebenaran informasi yang sudah ramai di beberapa media sosial. Di tempat inilah pelaku sering melakukan aksinya. Parahnya,
Perlakuan itu dilakukan sudah hampir 6 tahun, sejak korban masih duduk di bangku 7 sekolah menengah pertama, sampai korban sekarang duduk di kelas 13 sekolah menengah atas. Pelaku beraksi di saat ibunya sedang tidak di rumah. Selama ini, korban takut untuk mengadu karena sifat pelaku yang temperamen dan keras. Korban juga sering diancam jika tidak menuruti apa mau pelaku. Kami berhasil memintai keterangan langsung terhadap ibu korban. Berikut keterangan dari ibu korban. Bu, kronologinya itu gimana Bu? Menurut ibu? Saya nggak tahu mas, lagi kejadiannya saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu itu saya curiga anak saya nggak pernah main. Berarti tahu-taunya setelah hamil gitu. Sudah hamil besar. Kalau menurut pengakuan dari anaknya itu sejak kapan Bu? Kalau menurut pengakuan anaknya sejak masih sekolah MTS. MTS ini SMA kelas 3 nggih. Berarti hampir 6 tahun ya Bu nggih. MTS kelas berapa pun saya nggak tahu. Dia bilangnya, saya cuma tanya loh, kamu kok hamil dok? Aku kan itu. Perutmu kok besar gila hamil lah. Nangis-nangis. Oh, sedih. Dia takut bilang sama saya, dia mau saya pun shock lah mas. Bingung Masa deh. lihat anak masih sekolah nggak punya pacar apa kok hamil. Akhirnya ngaku kalau dihamili sama suami jenengan nggih. Lepas itu saya suruh ngaku, dia belum mau ngaku. Dia diam saja sambil nangis. Lalu saya mau Kemudian juga nangis. saya juga mau bunuh diri. Ya saya Sempat punya Pak Normi itu buat asal itu ini jenengan ibu mas ditaruh di sini. Kalau kamu nggak mau ngaku ibu bilang gitu. Tapi Lepas itu dia ngaku. Jangan terus dia bilang ngaku diambilin ayah. Itu lalu suak saya. terus itu jangan tindak lanjutnya pertama gimana Bu? Awalnya itu setelah tahu kalau bapak yang menghamili itu gimana Bu? Ya terus saya shock itu terus saya temuin bapaknya lah, saya tanya. Tapi dia nggak jawab, dia cuma bilang gini, memang aku salah, mau kau hukum nggak, mau hukum terserah, mau bunuh terserah, gitu aja jawabannya. Terus Dia ngaku salah. Saya akhirnya bikin laporan Bu. iya, laporan. Memang rencananya dari awal memang saya melaporkan ke polisi Sebenarnya biar bertanggung jawab Pak. atas benar. Aku nggak bisa terima sama sekali. Tapi untuk kondisi anaknya sekarang gimana Bu? Ya, alhamdulillah sudah Sehat, Bu, ya? bisa terima. Terima Bu ya. Yang Saya penting dukung tiap hari saja sampai satu kita makan mas hari-hari ya. berarti semuanya sudah diserahkan ke kepolisian Bu ya. Proses hukumnya gimana Bu ya? Ya terserah polisi mau diapakan, saya mau hidup melanjutkan hidup demi anak-anak. Iya, ya. semangat. Kita percaya sama kepolisian Bu ya, Polres Demak ya Bu ya. Setelah polisi mau diapain, yang penting saya hidup kembali, bangkit demi anak-anak saya yang masih kecil. Untuk Belum tahu apa-apa, sekarang anak saya trauma pun saya shock. untuk harapan Ibu gimana Bu ke Tuhan Bu? Harapan saya mudah-mudahan rakyat kedondong terutamanya nggak mencemooh saya lagi. Saya ini korban. Iya, iya. Saya nggak mau dicemooh terus, disalahkan terus. Siap. Saya ingin bangkit. Ya semangat. Pasti banyak yang membantu. Saya ingin bangkit demi anak-anak saya. Aku nggak mau dicemooh, aku nggak salah. Iya. Iya, Ya. iya. Nah, Aku nggak mau disalahkan terus, diajak terus, aku nggak mau. Iya. Si korban itu putrinya ibu dipaksa ya Bu, diancam sampai dimarahin, dipukuli gitu. Katanya dipaksa, soalnya ayahnya kan pakai marah-marah, dia ketakutan nanti dipukul, dimarahi. Jadi takut juga ya sama, nggak berani ngomong sama Ibu nggih. Ngomong, aku sudah bilang ada apa-apa bilang sama ibu, dia nggak berani, takut dimarahi, dipukuli. Dia trauma Gitu. Ya, terus semoga jujur. harapan Ibu
Apa lagi Bu? Saya mohon untuk tempat anak saya, tolong jangan menghujat anak saya, jangan mengucilkan anak saya nggak salah, dia nggak tahu apa-apa. Yang salah itu ayahnya. Tolong jangan dijauhi, jangan disalahkan. Aku mohon banget tolong ya. Bejatnya perbuatan pelaku yang sudah menghamili anak tirinya sendiri hingga hamil. Sehingga membuat warga setempat marah dan emosi mendengar informasi tersebut. Dan beramai-ramai mendatangi pelaku, yang seolah tidak merasa menyesal sedikit pun atas apa yang sudah dilakukannya. Ya, dari awal saya mendapat laporan dari warga. Setelah itu, saya koordinasi sama Kanit Polsek. Dari Pak Kanit, harus ada laporan dari korban, tapi korban waktu itu sempat dijak pergi sama pelaku, jadi belum sempat lapor. Setelah itu saya memanggil keluarga korban, adiknya ibu korban, saya panggil ke rumah saya. Waktu itu saya tanya, ini warga sudah ramai mengenai keluarga jenengan, ini bagaimana kok jenengan kok diam-diam saja? Saya bilang seperti itu, Mas. Si keluarga korban tadi jawab, mau bagaimana Pak, wong saya aja nggak dilaporin saudara saya, sedangkan saudara saya dibawa pergi sama pelaku. Setelah itu saya minta tolong sama saudara To, adiknya ibu korban tadi. Terus saya minta tolong sama beliau, kalau jenengan tahu ada pelaku datang ke desa kita, tolong saya kasih tahu secepatnya. Waktu itu 1 hari kemudian, sekitar habis isya, saya ditelepon sama Mas To tadi, yang adiknya ibu korban tadi. Saya ditelepon, Pak, ini si pelaku sudah ada di desa kita, di rumahnya. Rencananya mau kemas-kemas pakaian, mungkin mau kabur, mungkin menurut saya. Setelah itu saya telepon Pak Kapolsek. Pak Kapolsek belum berani nangkap kalau belum ada laporan. Dan saya terus punya inisiatif langsung datang ke tempatnya pelaku tadi. Setelah saya nyampe di tempat pelaku, alhamdulillah ada Pak Kholes dari kepolisian, kebetulan bertetanggaan, sudah ada di situ. Saya sangat bersyukur karena ada Pak Kholes di situ. Seandainya tidak ada Pak Kholes, mungkin saya tidak bisa mengatasi itu semua. Masa itu di depan sudah banyak sekali. Berarti warga sudah emosi Pak ya, udah mau masa pelakunya. Emosional sekali Mas, karena sudah geram karena mendengar kejadian ini sekitar sudah 2 mingguan. Sedangkan pelakunya sama korbannya ini udah pergi semua Mas, menurut informasi di Jepara. Nggak tahu di Jeparanya mana, di tempat siapa, nggak ada yang tahu. Setelah itu, setelah saya ke tempatnya si pelaku, ternyata ada Mas Kholes di situ, dan massa semakin merapat, mau menyerang bahasanya ya Mas ya. Dan akhirnya saya yang jaga di pintu, Mas Kholes yang jagain si pelaku. Ya, terus saya telepon sama Babin Kamtibmas. Alhamdulillah dikirim dari Pak Kepolisian dari Demak Kota. Terus ya alhamdulillah tadi masa semakin panas, semakin mau menyerang, akhirnya bisa diatasi alhamdulillah. Saat ini sudah Mas, saat ini sudah kebetulan yang nganter ke kepolisian memang saya sama Mas Kholes. Langsung dikawal Pak.
Iya, dikawal saya sama Mas Kolis karena saya takut nanti ada apa-apa di jalan karena orang perempuan dua-duanya. Tapi untuk kondisi korban sendiri sekarang bagaimana, Pak? Kondisi korban saat ini menurut saya pribadi ya Mas, ya, itu mungkin karena stres dan kehamilannya semakin membesar dan belum pernah periksa, ya sangat tidak kasihan lah Mas. Ada tindakan dari pihak desa nggak Pak untuk membantu korban? Apa langkah-langkah apa yang dilakukan desa untuk membantu korban? Pasti Mas, pasti saya dan akan membantu korban sesuai yang kebutuhan korban. Ya, mungkin untuk mengurus tentang ijazahnya, tentang keadaan sehari-harinya, untuk kesehatannya, semuanya insya Allah akan saya prioritaskan Mas. Untuk harapan Bapak sendiri untuk warga yang mungkin kemarin sempat emosi itu gimana Pak? Harapan saya Mas, saya menghimbau dan mengajak warga saya khususnya Desa Kedondong untuk bersama-sama mensupport kepada korban, membantu, menyemangati, karena korban ini sangat membutuhkan bantuan dari kita semua, bantuan dari segi memulihkan jiwanya, memulihkan keadaan hidupnya, psikisnya. Dan saya mohon kepada warga saya Kedondong, jangan sekali-sekali mencemooh, menghujat, membuli kepada korban, karena korban memang benar-benar korban. Masih anak-anak Pak ya? Iya. Mungkin selama ini saudara-saudara kita khususnya warga Kedondong tidak tahu jelas dan pasti, berpikiran berprasangka yang tidak pas, dan maka saat ini sudah jelas, sudah gamblang kejadiannya bagaimana, kronologis dari bagaimana, dari tahun berapa, dan sekarang sudah terbukti bahwa korban adalah korban. Dan pelaku sudah diproses Pak ya? Pelaku sudah diproses di Polres, dan saya mohon kepada Bapak dari kepolisian, kepada yang berwajib untuk memberi hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya Mas. Berarti semuanya sudah diserahkan ke pihak kepolisian Pak ya? Sudah Mas. Mudah-mudahan diproses sesuai aturan gitu Pak ya? Iya. Makasih Pak. Siap. Bu, maaf Bu, mengganggu waktunya. Mau tanya Bu, kemarin sempat rame-rame Bu ya di desa sini ya, terkait apa adanya info kasus asusila itu Bu, gimana ceritanya Bu? Yang kasus asusila kemarin itu? Yang Bapak menghamili anak tiri itu Bu. Oh iya, kemarin tuh memang ada warga, saya kan kebetulan pas lewat, terus kok pertama belum ada warga, tiba-tiba ada informasi katanya ada warga banyak sekali, ada Oh, sempat banyak masa yang kumpul Bu ya, itu mau nggak terima sama pelaku apa gimana Bu? Ya memang sebagai saya juga mesti nggak terima ya, apalagi warga ya. Ya saya juga nggak terima, tapi lihat hampir saja di masa, untungnya tuh di situ tuh ada, kalau nggak salah Pak Kolis polisi itu loh yang punya apa Mbak? New Metro. Kayaknya itu ya Pak Kolis, terus Pak Lurah, terus sama Pak Polisi. Itu kalau nggak ada itu ya nggak tahu. Oh, berarti sempat mau dimasang gitu Bu. Untungnya di situ tuh ada Pak Kolis. Untuk harapan Ibu sendiri nih gimana Ibu nih? Soalnya kan kok anak-anak sampai digituin ya, seorang bapak menghamili anaknya sendiri, itu gimana Bu? Oh, kalau saya pribadi harapannya ya, karena ini kasus kan sudah di ranah kepolisian gitu. Itu kan juga kasus anak di bawah umur. Ya kalau bisa untuk keluarganya itu jangan intinya kayak dicemooh kayak dibully. Kalau bisa kita malah merangkul gitu ya. Mampu bisa membantu. Untuk harapan untuk pelaku itu supaya
gimana harapan Ya, untuk kalau aku, kepolisian ya dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya, oke. Oke, kalau saya pribadi loh, tapi warga pasti juga mengharapkan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Masyarakat berharap agar pelaku bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Media Indonesia Maju melaporkan dari Demak, Jawa Tengah.